Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Perkenalkan, saya Widianti dengan beranggotakan Ummah Karimah, Vina Zahra Effendi, Siti Anisa Nurfadilah, Putri Lestari Fitriana, Ahmad Zahran, dan Yazid Ulumi akan mempresentasikan artikel kami pada Islamic Religion Education Conference First Session atau IRECON 2022 dengan judul Tingkat Motivasi Belajar Siswa SMP di Masa Pandemi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Motivasi yang seperti kita ketahui bahasanya ini memiliki kedudukan yang cukup penting dalam pencapaian sebuah pembelajaran. Tidak hanya datangnya dari siswa, namun juga perlu guru untuk dapat memotivasi kegiatan belajar siswa. Peranan guru ini akan penting jika dikaitkan dengan kebijaksanaan dan program pembangunan dalam dewasa ini, yaitu terkait dengan peningkatan mutu lulusan dan juga untuk mendapatkan hasil pendidikan yang lebih baik. Pada masa pembelajaran online yang seperti kita ketahui terkadang ada dirasakan kurang aktif siswanya dan juga mereka terkadang juga mengalami masalah kejenuhan. Pembelajaran online perlu sesuatu yang menarik dan dapat memotivasi siswa agar hasil belajar mereka pun menjadi lebih baik. Nah, dalam hal ini perlu adanya evaluasi terhadap pembelajaran online yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Nah, ketika siswa merasa termotivasi, hasil belajarnya juga baik, nah itu bisa dikatakan efektif. Namun, jika proses pembelajaran itu sendiri dirasakan tidak efektif, maka diperlukan sebuah modifikasi dalam sebuah sistem pembelajaran. Dalam hal ini, hasil studi di SMP Al-Hikmah Pondok Cabe Ilir, Tangerang Selatan, tidak terlalu banyak siswa yang mengalami permasalahan seperti pelanggaran tata tertib. Namun, dalam hal ini yang menjadi ketertarikan peneliti adalah persoalan motivasi belajar siswa di SMP Al-Hikmah Pondok Ilir, Tangerang Selatan. Dan manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat motivasi belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk merumuskan suatu kebijakan dalam dunia pendidikan berkaitan dengan proses pembelajaran pendidikan agama Islam di lembaga pendidikan. Sehingga penelitian ini dirasakan sangat bermanfaat untuk kedua hal ini, untuk mengetahui tingkat motivasi belajar siswa dan juga bagaimana untuk merumuskan suatu kebijakan dalam dunia pendidikan. Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan datanya dengan dua cara, yaitu angket dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis datanya dengan deskriptif kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa SMP Al-Hikmah tahun ajaran 2021-2022.
dengan total siswanya 59 orang. Ini bisa dilihat di tabel, kelas 7A itu 15 orang, kelas 7B 17 orang, kelas 8A 12 orang, sedangkan kelas 9A itu ada 15 orang. Hasil penelitian yang kami peroleh di SMP Islam Al-Hikmah, yaitu siswa yang berada pada motivasi belajar tinggi sekali itu berada sekitar 32%, sedangkan untuk motivasi belajar tinggi itu sekitar 63%, sedangkan untuk yang motivasi belajar sedang itu sekitar 3%. Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik berupa hasrat dan keinginan untuk berhasil, dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita yang mereka inginkan. Nah, karakteristik orang yang memiliki motivasi berprestasi tinggi atau high achiever ini memiliki 3 ciri. Yang pertama itu memiliki preferensi untuk mengerjakan tugas dengan derajat kesulitan yang moderat. Yang kedua, menyukai situasi-situasi di mana kinerja mereka timbul karena upaya-upaya mereka sendiri. Dan yang ketiga, menyukai umpan balik tentang keberhasilan dan kegagalan mereka. Di masa pandemi COVID-19, metode pembelajaran blended learning ini sebenarnya metode yang cukup digemari oleh siswa, menjadi daya tarik tersendiri, sebab proses pembelajaran itu lebih aktif dan inovatif. Siswa pun menjadi lebih semangat untuk belajar, semangat mereka cukup tinggi dan tidak bosan untuk mengikuti proses pembelajaran. Kesimpulan dari hasil ini adalah bahwasanya tingkat motivasi belajar siswa SMP Al-Hikmah Pondok Cabe Ilir Tangerang Selatan tahun ajaran 2021-2022 sudah cukup baik. Hal ini tampak dari hasil perolehan kategorisasi yang menunjukkan bahwa 62,7% atau sekitar 63% siswa SMP Islam Al-Hikmah Pondok Cabe Ilir Tangerang Selatan tahun ajaran 2021-2022 memiliki motivasi belajar yang tinggi. Demikianlah presentasi hasil dari penelitian kami. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.